Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Angga Prayoga dari SMP ITA Raihan Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik kurikulum merdeka. Praktik baik ini dilakukan di kelas 7B tahun ajaran 2023-2024 pada materi IPA dengan tujuan pembelajaran memahami konsep perpindahan, kecepatan, dan percepatan berdasarkan sumber belajar yang memanfaatkan potensi lingkungan di SMP ITA Raihan Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberagaman dalam sebuah kelas wajar adanya, masing-masing unik dalam karakteristik, kesiapan belajar, gaya belajar, minat, dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kondisi demikian tercermin di kelas yang saya ampu. Dari banyaknya keragaman karakteristik yang ditemukan pada peserta didik kelas 7B, saya termotivasi untuk merancang sebuah layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Hal ini juga cerminan tanggung jawab untuk melayani segala kebutuhan belajar dari peserta didik. Dalam merancang sebuah pembelajaran, guru juga perlu memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang kontekstual. Berdasarkan perbedaan karakteristik peserta didik dan pentingnya pemanfaatan lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran, maka saya merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada diferensiasi konten, proses, dan produk dengan memperhatikan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik saya. Praktik baik pembelajaran diferensiasi ini sangat penting diterapkan agar dapat memerdekakan peserta didik dalam belajar. Peserta didik tidak dituntut harus sama dalam segala hal dengan peserta didik yang lainnya. Sebagai fasilitator, saya juga memastikan semua kebutuhan belajar peserta didik di kelas terlayani dengan optimal dan juga memastikan peserta didik mencapai tujuan belajarnya dengan cara yang sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Meski kelas yang saya ajar ini adalah kelas homogen yang terdiri seluruhnya perempuan, namun tetap saja karakteristik yang berbeda muncul di sana, dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Kondisi menarik ini membuat saya merancang sebuah konsep pembelajaran diferensiasi yang bisa melayani semua kebutuhan peserta didik. Dalam merancang konsep pembelajaran diferensiasi inilah, saya harus menyediakan berbagai macam strategi penyampaian materi melalui berbagai jenis konten ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Demi memaksimalkan peran lingkungan, saya tidak lupa mencoba melibatkannya dalam kesesuaian materi ajar. Hal inilah kemudian menjadi desain pembelajaran yang saya terapkan dengan memanfaatkan potensi lingkungan yang ada di sekolah sebagai sumber belajar. Sebagai proses evaluasi pembelajaran, saya juga merancang asesmen sumatif untuk dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan rancangan instrumen asesmen sumatif ini juga menjadi tantangan bagi saya agar benar-benar memfasilitasi sekaligus mengukur secara objektif hasil karya yang sudah dibuat masing-masing peserta didik. Langkah awal yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan pendekatan persuasif. Saya selalu mengatakan bahwa belajar IPA merupakan petualangan, dan petualangan hanya akan diselesaikan dengan baik jika kita, maksudnya saya dan peserta didik, terus bersama. Saya melibatkan peserta didik dalam menyusun kesepakatan kelas. Kegiatan ini ditujukan tidak lain tidak bukan untuk menumbuhkan sekaligus membangun komitmen bersama antara peserta didik dan guru selama melaksanakan proses pembelajaran. Di awal pertemuan tentu saya tidak melakukan pembelajaran, namun saya terlebih dahulu melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif untuk dapat memetakan peserta didik sesuai kebutuhan belajarnya. Asesmen diagnostik non-kognitif difokuskan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar dan minat peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi pada peserta didik. Saya menggali kecenderungan minat dan gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dari asesmen diagnostik non-kognitif yang sudah dilakukan, hasilnya ada 11 peserta didik saya bergaya belajar visual,
Kemudian 7 peserta didik lainnya bergaya belajar auditori dan 5 lainnya bergaya belajar kinestetik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik dalam memahami materi ajar. Dari hasil diagnostik yang menggunakan Padlet ini, terdapat 6 peserta didik dengan pemahaman yang utuh, 9 lainnya pemahaman sebagian, dan 8 lainnya tentu tidak paham terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan hasil ini, saya mengambil langkah untuk membentuk 4 kelompok belajar sesuai karakteristik yang peserta didik miliki, dan juga melakukan persebaran berdasarkan kemampuan awal mereka secara merata. Hasilnya, ada 2 kelompok belajar visual dan 1 kelompok belajar auditori, sedangkan 1 kelompok lainnya bergaya belajar kinestetik. Konsep kegiatan belajar peserta didik lakukan dikemas melalui model pembelajaran berbasis proyek dengan menggali informasi dari sumber belajar yang diberikan guru berupa potensi lingkungan yang ada di SMP ITA Raihan Bandar Lampung. Mereka akan bekerja secara berkelompok sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Dalam penggalian informasi awal ini, peserta didik diarahkan untuk mencari tahu komponen gerak dan gaya yang diberikan berdasarkan sumber belajar yang tersedia. Kelompok visual mendapatkan sumber belajar berupa gambar-gambar, yaitu berupa gambar real kejadian gaya. Kelompok auditori mendapatkan sumber belajar berupa rekaman audio podcast, sedangkan kelompok kinestetik menggunakan aplikasi Pet Simulation dalam LKPD. Ketiga kelompok gaya belajar akan diarahkan untuk mencari informasi di luar kelas berdasar arahan guru. Narasumber sudah saya pilih sebelumnya dan mereka mengetahui kegiatan desain yang saya susun ini, sehingga dapat menyediakan informasi-informasi yang akurat. Ada nggak sih kendala selama ini dalam mengantar jemputan siswa gitu? Kendalanya itu paling kalau ada pengumuman di masjid setelah sholat asar. Bagaimana cara mengangkat barang berat menjadi ringan? Bagaimana cara agar Abi saat mengendarai mobil agar jalannya stabil? Dalam berkendara kita kan harus hati-hati. Lalu juga dalam pengereman. Jadi kalau kita dalam berjalan tiba-tiba ada yang kejadian tidak terduga, kita bisa mengeremnya, mengantisipasinya dengan mengerem. Apa kendali yang biasa ditemukan ketika mengangkat atau membedakan barang-barang yang baru datang? Kendala untuk barang-barang yang baru datang, kendalanya apabila tidak ada koordinasi. Tidak butuh waktu lama, setelah rangkaian kegiatan wawancara selesai, mereka kembali ke kelas untuk selanjutnya mengerjakan proyek dari hasil pemahaman mereka dalam menggali informasi. Kelompok visual diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya visual berupa poster, infografis, ataupun bentuk desain visual lainnya sesuai dengan minat dan kesepakatan kelompok. Kelompok auditori diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya audio berupa podcast, sedangkan kelompok kinestetik diarahkan untuk membuat alat sederhana yang bisa membuktikan terjadinya fenomena gaya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil karya yang sudah dibuat selanjutnya mereka presentasikan di depan kelas, sementara itu kelompok lainnya menyimak dan diberi kesempatan untuk menanggapi karya kelompok yang disajikan. Di saat inilah, guru melakukan asesmen formatif. Setelah melaksanakan presentasi kelompok, kegiatan selanjutnya tentu adalah refleksi. Dalam kegiatan refleksi dilakukan dengan teknik tanya-jawab. Dalam hal ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya dan pendapatnya terkait apa yang sudah mereka pelajari. Aku merasa senang dengan hari ini karena aku bisa dapat mengetahui perbedaan Detan 1, Detan 2, dan Detan 3. Dan itu menurutku itu sangat menarik. Oke, aplaus untuk Eva dan kita semua. Pada bagian akhir, asesmen sumatif dilakukan dengan memberi pilihan pada peserta didik untuk membuat sebuah produk. Dan produk ini bisa berupa laporan sederhana, membuat rekaman audio ataupun video, atau mungkin visual lainnya seperti poster atau infografis secara individu berdasarkan pemahaman yang sudah mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Hasil karya yang sudah dibuat akan dipamerkan dan dijadikan dasar pelaksanaan asesmen diagnosis lanjutan sebagai upaya menggali lebih jauh pemetaan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Demikian praktik baik yang bisa kami bagi pada kesempatan kali ini. Semoga menginspirasi dan doakan kepada kami semoga terus dapat memberikan yang terbaik dalam pembelajaran. Terima kasih semuanya. Salam dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.